Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Mengingat ini masih dalam masa Lebaran juga ya, saya mohon maaf atas semua kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang dan semoga kita dapat lebih menerima semua cobaan-cobaan yang sedang kita hadapi saat ini. Amin. Eh, Buat materi kita pada minggu ini adalah pertemuan ke-11. Jadi untuk materi kita pada minggu ini lebih terkait dengan perkembangan masyarakat ramah lingkungan. Kenapa kita harus mempelajari tentang masyarakat ramah lingkungan? Karena permasalahan lingkungan sendiri itu sangat banyak. Saudara juga sudah mempelajarinya, di mana permasalahan-permasalahan tersebut tidak akan dapat selesai atau hilang ketika perilaku dari masyarakatnya sendiri itu masih belum menunjukkan rasa sayang atau cinta terhadap lingkungan. Sehingga sebenarnya dari semua permasalahan-permasalahan lingkungan yang perlu dan wajib harus diubah adalah sikap dan perilaku dari masyarakat, di mana sikap dan perilaku dari masyarakat ini harus mengarah pada kondisi masyarakat yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, materi kita pada minggu ini akan lebih berkaitan dengan masyarakat ramah lingkungan. Apa sih masyarakat ramah lingkungan itu? Di sini kita tahu sendiri bahwa seluruh aktivitas kegiatan kita, baik pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, semua bergantung pada energi dari matahari atau solar capital dan sumber daya alam serta jasa-jasanya yang disediakan oleh bumi. Kita tidak dapat lepas atau menghindar dari ketersediaan sumber daya alam ataupun energi ini. Sehingga kita harus lebih memperhatikan, lebih menyayangi bagaimana keberlanjutan dari lingkungan maupun sumber daya yang ada di sekitar kita. Kebetulan juga pada tanggal 5 Juni kemarin itu merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana semua negara, tidak hanya di Indonesia, itu menyatakan bahwa perkembangan pembangunan saat ini itu harus lebih memperhatikan pada aspek lingkungan. Semua masyarakat harus paham tentang bagaimana cara menjaga lingkungan sehingga pada tanggal 5 Juni itu dijadikan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, di sini ketika kita membicarakan tentang kehidupan lestari, maka kehidupan lestari itu adalah kehidupan yang bertumpu pada income alamiah bumi tanpa mengurangi atau merusak modal alam yang menghasilkan income tersebut. Seringkali di sini kita sebagai seorang individu, seorang masyarakat pasti akan selalu dihadapkan pada permasalahan mau milih aspek ekonomi atau aspek lingkungan nih. Nah, seringkali banyak akhirnya masyarakat yang tergiur untuk lebih memilih pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Padahal yang namanya kehidupan lestari atau keberlanjutan sendiri itu akan selalu bertumpu atau didasari pada income alamiah bumi. Apa saja sumber daya alam yang ada di bumi yang mampu digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dari manusia sendiri. Nah, di sini untuk mengetahui tentang masyarakat ramah lingkungan, indeks terkait masyarakat ramah lingkungan, sudah ada indeks masyarakat keberlanjutan atau Sustainable Society Index. Saudara mungkin di sini nanti dapat mengaksesnya melalui www.ssfindex.com. Nah, indeks ini itu menunjukkan secara sekilas tentang tingkat keberlanjutan suatu negara yang didasari pada definisi Brundtland Report yang terkenal dan dibangun oleh
24 indikator, di mana masing-masing indikator ini akan digabung menjadi 8 kategori dan 3 dimensi kesejahteraan yang pada akhirnya akan menjadi satu indeks secara keseluruhan. Nah, 3 dimensi menurut Brundtland Report sendiri itu adalah dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang apa sih Brundtland Report. Jadi Brundtland Report sendiri itu ada pada tahun sekitar 1987, di mana di situ hampir semua negara di dunia itu mulai menyadari tentang adanya pembangunan berkelanjutan. Dulu semua negara itu berfokus pada pembangunan ekonomi saja. Nah, pada tahun 1987 ketika perwakilan-perwakilan dari berbagai negara itu bertemu, mereka akhirnya menyepakati bahwa pembangunan yang ada pada tahun itu dan tahun-tahun selanjutnya seharusnya lebih memperhatikan pembangunan dalam aspek lingkungan, sehingga di sini muncullah istilah keberlanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi masyarakat boleh nih menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tapi masyarakat dilarang keras untuk mengurangi kemampuan dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Nah, hambatan dari adanya pembangunan berkelanjutan ini itu lebih berkaitan pada bagaimana memperbaiki atau menghindari kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan dalam pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Karena seringkali kalau kita tetap memperhatikan pembangunan ekonomi, pasti akan berdampak buruk pada lingkungan. Itu masih menjadi permasalahan dan hambatan sampai saat ini di semua negara. Nah, Indeks Masyarakat Berkelanjutan atau SSI ini adalah grafik dari SSI pada tahun 2016. Ini adalah data terakhir yang dapat saya akses terkait dengan SSI. Jadi dalam SSI itu banyak sekali indikator-indikator yang dijadikan dasar dalam menentukan apakah masyarakat tersebut dapat berlanjut atau tidak. Beberapanya itu adalah ketersediaan makanan yang cukup, ketersediaan minuman yang cukup, sanitasi yang aman, pendidikan, kehidupan yang sehat, persamaan gender, distribusi pendapatan, pertumbuhan populasi, pemerintahan yang baik, biodiversity, sumber daya air yang berkelanjutan, yang dapat diperbaharui, konsumsi, penggunaan energi, penyimpanan energi, gas rumah kaca, energi yang dapat diperbaharui, pertanian organik, pendapatan asli, gross domestic product, tenaga kerja, utang publik. Nah, dari semua indikator-indikator ini itu akan dilihat saat melakukan pengukuran, di mana pada tahun 2016 rata-rata indeks dunia itu paling rendah ada pada dua aspek, yaitu adanya pertanian organik dan juga energi terbarukan atau energi yang dapat diperbaharui. Masyarakat belum memperhatikan adanya aspek lingkungan dalam suatu pembangunan, sehingga di sini banyak sekali masyarakat yang masih menggunakan energi-energi yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan bakar fosil sendiri. Selain itu, pertanian yang ada di dunia itu masih bersifat pada pertanian komersil, di mana pertanian komersil itu lebih banyak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida,
ataupun yang lainnya, sehingga itu dapat merusak kondisi lingkungan. Jadi untuk dua indikator ini itu memiliki nilai yang sangat rendah. Selain dua hal ini, penyimpanan energi juga memiliki indeks yang rendah. Di sini dapat saudara lihat. Jadi di sini indeks untuk penyimpanan energi itu di sini, sedangkan indeks penggunaan energi ada di sini. Terjadi perbedaan yang sangat drastis antara penggunaan dan juga penyimpanan. Masyarakat tidak mampu untuk mengurangi penggunaan energi. Jadi apalagi kalau kita melihat sekarang ya, semua masyarakat bahkan hampir di desa-desa pasti akan memiliki kendaraan pribadi masing-masing. Di mana dari kendaraan pribadi saja kita ambil contoh, itu pasti akan mengeluarkan yang namanya residu-residu terhadap lingkungan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi penyimpanan dari energi sendiri yang semakin rendah. Nah, indeks keberlanjutan masyarakat ini tuh harus menjadi dasar pada saat pemerintah menyusun suatu strategi atau kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Ketika indeks ini tidak diperhatikan, maka kondisi lingkungan itu akan tetap sama seperti ini terus-menerus. Dan bahkan ketika kondisi lingkungan itu mengalami kerusakan yang benar-benar parah, lingkungan sudah tidak mampu menampung semua kapasitas-kapasitas kerusakan dari manusia, lingkungan bisa mengeluarkan atau mengakibatkan bencana yang sangat besar bagi kehidupan manusia sendiri. Sehingga perlu adanya perhatian dari masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini untuk mempelajari tentang bagaimana sih masyarakat harus ramah terhadap lingkungan, perusahaan Eco Building and Forestry di sini menyusun yang namanya Sustainable Lifestyle Pyramid, di mana dalam diagram ini berfungsi sebagai garis besar tentang bagaimana pemilik properti dapat memanfaatkan sebidang tanah yang mereka miliki dengan sebaik mungkin. Jadi di sini ada suatu piramida. Kita ibaratkan di sini kita sebagai seorang pemilik lahan atau seorang pemilik tanah. Kita sebagai seorang pemilik lahan itu harus mampu memanfaatkan lahan yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita salah menggunakannya, karena ketika kita salah menggunakan, maka keberlanjutan itu tidak akan tercapai. Kebahagiaan pun tidak akan tercapai. Karena masyarakat yang bahagia itu pasti didasari dengan adanya suatu kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, di sini mungkin kita sebagai seorang pemilik properti itu bisa memanfaatkan tanah untuk apakah itu untuk rumah, apakah itu untuk lokasi biasa saja, pendidikan, gaya hidup, ataupun yang lainnya, di mana nanti pilihan-pilihan yang kita pilih itu tuh akan sangat mempengaruhi keberlanjutan di masa yang akan datang. Nah, di sini Albert Einstein itu pernah menyatakan bahwa we can solve the problem by using the same kind of thinking we use when we create them. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan cara berpikir yang sama yang kita gunakan ketika kita menciptakan mereka. Jadi di sini gampangannya kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan lingkungan, kita harus menggunakan cara berpikir yang berbeda ketika kita melakukan perusakan lingkungan sendiri. Mungkin pada saat kita merusak lingkungan, itu kita berpikiran bahwa lingkungan itu nanti pasti akan sembuh sendiri. Lingkungan pasti tidak akan mungkin hancur dengan mudahnya. Pasti nanti hancurnya lingkungan itu masih lama. Nah, pemikiran-pemikiran ini pada akhirnya akan mendorong kita untuk
lebih mudah untuk merusak lingkungan. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka kita tidak boleh menggunakan cara berpikir yang sama seperti tadi. Kita harus melakukan perubahan, di mana yang awal kita berpikir, pasti kondisi lingkungan akan rusak dalam jangka waktu yang masih lama. Mungkin kita udah meninggal. Nah, pemikiran-pemikiran ini harus dirubah. Oh, mungkin saja kondisi lingkungan akan rusak nih besok. Padahal besok mungkin saya masih hidup. Nah, pemikiran-pemikiran ini harus diubah agar nantinya kondisi lingkungan akan semakin baik. Namun, ketika kita melihat, mungkin saudara-saudara juga melihat, untuk merubah pemikiran atau persepsi setiap orang yang ada di dunia sendiri, apalagi di Indonesia, itu sangat sulit. Perlu ada pendekatan yang benar-benar dilakukan secara intensif dan personal agar nantinya masyarakat itu lebih menyadari tentang pentingnya lingkungan sendiri. Nah, di sini untuk mencapai suatu keberlanjutan dari gaya hidup sendiri itu sangat banyak sekali aspek atau indikatornya, di mana semua indikator ini itu akan berkaitan erat dengan ketersediaan dari sumber daya alam atau modal alam dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika kondisi lingkungan atau sumber daya alam baik, maka gaya hidup yang keberlanjutan ini akan lebih mudah untuk tercapai. Nah, di sini dengan adanya kondisi masyarakat yang ramah lingkungan, pada akhirnya mampu untuk mendorong keberlanjutan khususnya di Indonesia. Karena dengan adanya masyarakat yang ramah lingkungan, mereka akan lebih menghargai semua hal yang dilakukannya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberlanjutan sendiri. Nah, di sini berdasarkan pada Brundtland Report, akhirnya disusunlah suatu framework atau kerangka kerja pada tahun 2015. Sebenarnya sebelum 2015 juga sudah ada, tapi kita atau saya ini hanya menggunakan framework yang paling baru saja, yaitu framework Agenda 2030 Sustainable Development Goals, di mana dalam agenda SDGs ini itu ada 3 dimensi keberlanjutan yang perlu diperhatikan ketika masyarakat itu ingin adanya suatu keberlanjutan pada kehidupan mereka, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini itu akan saling berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan, dan memiliki indeks yang sama. Ketika kondisi ekonomi baik, maka kondisi sosial dan lingkungan pun juga harus baik. Jadi di sini tidak boleh ada yang berbeda, harus benar-benar sama agar nantinya terwujud suatu keberlanjutan. Nah, bentuk keberlanjutan sendiri itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi jumlah sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi dan menggunakan proses manufaktur yang hemat sumber daya dan energi. Kenapa demikian? Karena di sini seringkali perusahaan-perusahaan itu lebih mengutamakan pada proses produksi, yang penting mereka mampu memproduksi sebanyak apapun itu, nanti baik itu dampak ataupun hal-hal lainnya itu kurang diperhatikan. Nah, hal-hal itulah yang perlu menjadi perhatian pada saat ini agar nantinya ke depan itu dapat tercapai suatu keberlanjutan. Nah, di sini ada salah satu grup di Jepang sendiri, The Yokogawa Groups, di mana dari The Yokogawa Groups ini itu pernah menyusun strategi promosi yaitu pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi beban lingkungan global di semua operasinya dengan cara
secara proaktif melaksanakan kegiatan lingkungan dan memberikan solusi lingkungan dan produk ramah lingkungan kepada pelanggan. Jadi The Yokogawa Groups ini itu benar-benar sudah menyadari bahwa dengan adanya kondisi alam yang baik, yang aman, nyaman, maka pembangunan ekonomi itu akan lebih mudah untuk bertahan atau berlanjut ke depannya. Tapi ketika kondisi lingkungan jelek, maka pembangunan ekonomi juga suatu saat pasti akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Oleh karena itu di sini The Yokogawa itu menyusun suatu strategi promosi di mana memperhatikan pada konservasi sumber daya dan energi, pencegahan polusi, pengurangan sampah, promosi tentang reuse and recycling, dan lain sebagainya. Di mana promosi ini itu tidak langsung disalurkan pada masyarakat, tapi pertama-tama dilakukan di dalam internal grup Yokogawa terlebih dahulu. Ketika di dalam internal grup Yokogawa itu sudah baik, sudah sesuai, barulah promosi ini itu disalurkan kepada konsumen-konsumen mereka. Jadi strateginya itu mereka memberikan solusi lingkungan dan produk yang ramah lingkungan kepada pelanggan, sehingga pelanggan itu akan lebih menyadari bahwa saat ini mereka harus lebih menyayangi kondisi lingkungan sendiri. Ini adalah salah satu contoh grup atau perusahaan yang memang sudah memperhatikan kondisi lingkungan. Lalu, apakah dengan adanya atau fokus pada kondisi lingkungan, apakah pembangunan ekonomi dapat terwujud atau berkembang? Tentu pembangunan ekonomi itu pasti akan dapat berkembang ketika kondisi lingkungan itu baik. Karena di sini masyarakat dapat menjadi lestari dan ramah lingkungan melalui pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup setiap orang tanpa merusak sistem penunjang kehidupan bumi. Nah, saat ini kita masih berada pada tahap yang kotak merah ini, di mana kita masih berfokus atau menjadi masyarakat konsumsi. Kita selalu menggunakan sumber daya fosil, di mana dari sumber daya fosil ini nantinya akan mengakibatkan banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan. Oleh karena itu di sini pada semakin berkembangnya tahun, itu akan muncul suatu ide industri baru yang akan memanfaatkan inovasi dari teknologi. Mereka akan lebih mendayagunakan sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti gasification, glycosylation, extraction, dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti kita akan memasuki pada masyarakat yang berlanjut, di mana kondisi karbon itu akan netral, karena semuanya itu sudah memperhatikan aspek lingkungan. Nah, saat ini sebenarnya beberapa negara itu mulai memperhatikan hal ini, memperhatikan bagaimana pendayagunaan biomasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakatnya. Mungkin saudara juga pernah melihat sekarang ini banyak sekali alat-alat transportasi itu yang lebih ramah lingkungan, tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Nah, ke depan semua industri itu akan mengarah kepada pendayagunaan biomasa ini. Nah, di sini sempat ada pernyataan bahwa as our ecological footprints grow, we are depleting and degrading more of the Earth's natural capital. Jadi, semakin meningkatnya jejak ekologi yang rusak atau semakin meningkatnya kerusakan dari kondisi lingkungan sendiri, itu akan semakin meningkatkan banyak permasalahan-permasalahan. Gampangannya seperti itu. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan saat ini itu memaksakan beban berat pada kapasitas bumi dan telah menyebabkan meningkatnya permasalahan dalam lingkungan.
Manusia saat ini selalu memaksakan beban atau membuang semua beban pada lingkungan di sekitarnya. Padahal lingkungan itu pasti akan memiliki daya tampungnya sendiri. Lingkungan tidak mampu menampung semua hasil-hasil buangan atau hasil-hasil limbah dari manusia. Ada titik di mana lingkungan itu mengalami kejenuhan. Dan ketika lingkungan mengalami kejenuhan, kita akan sulit untuk mendapatkan kondisi yang aman dan nyaman seperti saat ini. Ditekankan bahwa pertumbuhan produksi yang cepat telah menghabiskan sumber daya alam dan mencemari lingkungan. Ketika sekarang ini banyak sekali industri-industri, otomatis yang namanya industri pasti akan mengejar jumlah produktivitas dari produknya mereka. Semakin banyak produksi, maka mereka akan semakin untung. Padahal semakin banyak produksi itu akan menghabiskan sumber daya alam yang semakin banyak dan juga akan semakin mencemari kondisi lingkungan. Lalu bagaimana cara untuk mengukur dampak lingkungan? Terdapat 6 cara, ada identification, calculation, limitation, biocapacity, unit of measure, dan juga history. Keenam hal ecological footprint ini itu akan menjadi salah satu topik bahasan pada saat penyusunan dokumen lingkungan baik AMDAL maupun UKL-UPL. Nah, ketika sekarang ini pencemaran lingkungan itu sangat banyak, apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah mencegah polusi lebih efektif dan lebih murah daripada membersihkan polusi. Pernyataan ini atau slogan ini itu harus kita ingat-ingat selalu, mencegah lebih baik daripada membersihkan polusi. Maka nanti perilaku kita di masa depan itu akan lebih memperhatikan kondisi lingkungan lagi. Selain itu, di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan saat kondisi lingkungan itu semakin tercemar. Yang pertama, polusi harus dicegah atau dikurangi di sumbernya, kapanpun memungkinkan. Jadi, misal di sini kita condong atau memperhatikan pada polusi udara. Banyaknya polusi udara itu sebenarnya diakibatkan oleh pembuangan dari limbah industri dan juga dari sektor transportasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi polusi udara, maka pemerintah harus fokus terhadap dua sektor ini, sektor industri dan sektor transportasi. Jangan justru melihat pada aspek atau sektor yang lain, karena pencemaran itu harus dicegah dan dikurangi di sumbernya, bukan keluar dari sumbernya. Yang kedua, polusi yang tidak dapat dicegah harus didaur ulang dengan cara yang aman bagi lingkungan bila memungkinkan. Ketika memang polusinya itu tuh benar-benar tidak mampu dicegah, tidak mampu untuk dikurangi, maka jalan satu-satunya adalah melakukan daur ulang. Yang ketiga, polusi yang tidak dapat dicegah atau didaur ulang harus diperlakukan dengan cara yang aman bagi lingkungan bila memungkinkan. Harus diperlakukan dengan cara yang aman itu maksudnya gimana? Jadi polusi-polusi ini itu tetap harus dilakukan upaya-upaya pencegahan. Kita coba berusaha semaksimal mungkin meskipun memang sulit untuk dicegah ataupun didaur ulang. Kita juga harus selalu berusaha jangan sampai kita semakin meningkatkan polusi tersebut. Dan yang keempat, pembuangan atau pelepasan polusi ke lingkungan harus dilakukan hanya sebagai upaya terakhir dan harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Ini adalah langkah paling akhir
dalam strategi atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan. Yang pertama, tetap kita harus mencoba untuk mencegah, mengurangi di sumbernya, mendaur ulang, memperlakukan dengan cara yang sama, baru kita membuang ke lingkungan. Nah, penyebab kerusakan lingkungan sendiri sebenarnya itu ada 5 hal dasar, seperti pertumbuhan populasi yang semakin meningkat setiap tahunnya, tidak adanya keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya. Jadi di sini masyarakatnya itu melakukan penebangan pohon, tapi mereka tidak mau melakukan penanaman kembali, sehingga tidak terwujud keberlanjutan. Kemiskinan yang semakin meningkat, biaya lingkungan yang seringkali dilupakan dalam proses-proses pembangunan, terus juga pemahaman lingkungan yang masih rendah sehingga dalam pengelolaannya itu tuh masih buruk. Nah, 5 hal ini itu adalah dasar dalam permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan bersama-sama. Lalu bagaimana penyelesaian terhadap lingkungan? Ada 2 cara untuk penyelesaian terhadap pencemaran sendiri. Yang pertama adalah pollution prevention sebagai input control dan juga pollution clean up sebagai output control. Dalam upaya pencegahan polusi atau input control ini, pencegahan polusi akan melindungi lingkungan dengan melestarikan dan melindungi sumber daya alam sambil meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produksi yang lebih efisien di industri dan lebih sedikit kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan masyarakat untuk menangani limbah. Jadi pada saat pencegahan ini, semua lapisan masyarakat, pemerintah, ataupun industri itu harus mampu melindungi sumber daya alam dengan cara memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. Dan penyelesaian yang kedua adalah pollution clean up atau pembersihan polusi. Namun untuk penyelesaian yang kedua ini akan sulit untuk dilakukan karena yang namanya pencemaran itu dapat diperbaiki, dapat dibersihkan, namun jangka waktunya itu sangat lama dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, adanya permasalahan-permasalahan lingkungan tadi akhirnya memunculkan suatu pandangan kebebasan dunia terkait dengan lingkungan. Di sini ada suatu pandangan the earth natural capital, di mana energi dari matahari dan modal alami bumi menyediakan sumber daya itu adalah di sini, dan layanan ekologis itu adalah yang ini. Jadi sumber daya baik itu udara, air, tanah, energi, mineral itu akan selalu mempengaruhi kehidupan atau sektor-sektor kehidupan dari masyarakat, di mana dengan kita memperhatikan ketersediaan dari sumber daya ini, maka kita mampu untuk mengontrol jumlah populasi, kita bisa melakukan upaya-upaya recycling, mengkontrol perubahan iklim, mengontrol polusi, perawatan terhadap mungkin sampah-sampah yang lebih baik, biodiversity, dan juga kontrol terhadap penyakit-penyakit yang akan terjadi ke depan. Nah, di sini pandangan-pandangan lingkungan sendiri itu ada berbagai macam. Di sini kita pertama akan melihat pandangan dari sisi kebijaksanaan lingkungan. Ada 4 pandangan. Yang pertama, alam ada untuk semua spesies, bukan hanya untuk kita, dan kita tidak bertanggung jawab atas bumi. Sumber daya bumi itu terbatas, tidak boleh disia-siakan, dan tidak semuanya untuk kita. Kita harus mendorong bentuk pertumbuhan ekonomi yang menopang bumi dan mencegah bentuk kerusakan bumi. Dan yang terakhir, keberhasilan pengelolaan lingkungan akan bergantung pada upaya mengintegrasikan kearifan lingkungan ke dalam cara kita berpikir dan bertindak. 4 pandangan ini
itu akan menjadi dasar bagi masyarakat-masyarakat yang ramah lingkungan karena mereka menyadari bahwa alam yang ada di sekitar mereka, alam yang ada di saat ini itu bukan merupakan hak mereka saja. Alam yang ada saat ini juga merupakan hak dari generasi-generasi penerus juga, sehingga mereka berhak untuk memperoleh kondisi lingkungan yang sama, sehingga kita sebagai manusia saat ini itu tidak boleh melakukan perusakan dan harus bisa mengintegrasikan kearifan lingkungan ke dalam cara kita berpikir dan juga bertindak. Namun di sini terdapat kesalahan pandangan masyarakat di mana masyarakat atau individu-individu saat ini itu tuh berpikiran bahwa mereka adalah spesies yang paling penting di planet ini. Masyarakat atau setiap individu yang ada di dunia ini akan bertanggung jawab atas alam. Kami tidak akan kehabisan sumber daya karena kemampuan kami untuk mengembangkan dan menemukan aspek yang baru. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa sifat manusia itu salah satunya adalah sombong. Jadi kita sering kali beranggapan kalau kondisi alam nanti rusak, kita bisa kok untuk memperbaiki kondisi alam. Karena kita memiliki teknologi, kita mampu untuk memunculkan inovasi-inovasi yang baru, jadi tidak masalah ketika lingkungan itu rusak. Potensi pertumbuhan ekonomi global pada dasarnya tidak terbatas dan keberhasilan kita tergantung pada seberapa baik kita mengelola sistem pendukung kehidupan bumi sebagian besar untuk keuntungan kita sendiri. Ini adalah kesalahan-kesalahan dari pandangan masyarakat terkait dengan kondisi lingkungan. Nah, selain tadi pandangan dari sisi kebijaksanaan lingkungan, di sini juga ada pandangan dari masyarakat pemerhati lingkungan, di mana mereka memiliki pandangan kami adalah spesies paling penting di planet ini, tetapi kami memiliki tanggung jawab etis untuk merawat sisa alam. Kita mungkin tidak akan kehabisan sumber daya, tetapi mereka tidak boleh disia-siakan. Kita harus mendorong bentuk pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi lingkungan dan mencegah bentuk pertumbuhan ekonomi yang berbahaya bagi lingkungan. Keberhasilan kita tergantung pada seberapa baik kita dapat mengelola sistem pendukung kehidupan bumi untuk keuntungan kita dan juga untuk alam sekitar. Nah, pandangan dari masyarakat pemerhati lingkungan ini adalah sebagai bentuk jawaban dari kesalahan pandangan masyarakat di masa lampau. Jadi semakin tahun itu pandangan terhadap lingkungan itu semakin beragam dan pada akhirnya pandangan-pandangan ini semuanya itu fokus untuk memperhatikan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana belajar hidup lebih ramah lingkungan. Seperti contoh, di sini ada pollution clean up. Pandangan-pandangan kita yang dulu mungkin hanya berpikiran, kalau nanti lingkungan rusak, maka kita sebagai manusia tinggal memperbaiki, tinggal membersihkan, pasti akan beres. Nah, adanya pandangan-pandangan itu maka akan menyebabkan lingkungan tidak dapat berlanjut di masa depan. Sehingga di sini perlu ada perubahan untuk mencapai keberlanjutan, yaitu dengan memperhatikan pada pollution prevention. Dulu mungkin kita fokus pada waste disposal, atau mungkin kita membakar sampah-sampah atau menguburnya. Nah, di sini untuk mencapai pada tahap keberlanjutan, maka perlu ada pencegahan sampah-sampah sendiri. Perlindungan suatu spesies. Untuk mencapai keberlanjutan, tidak boleh hanya fokus pada satu spesies saja, tapi harus fokus pada habitat. Nah, beberapa contoh-contoh ini itu menunjukkan bagaimana kita belajar hidup lebih ramah terhadap lingkungan. Nanti saudara-saudara dapat mempelajarinya lebih dalam lagi.
Begitu saja materi saya pada minggu ini. Seperti biasa, untuk presensi silakan saudara melakukan foto selfie, kemudian upload di kolom diskusi psikologi. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk pertemuan terakhir dalam mata kuliah Geografi Lingkungan dan Sumber Daya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.